فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, ikhwanu fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Saudara-saudariku sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya kebahagiaan itu tidaklah mudah untuk dicari setiap hamba-hamba yang menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu tatkala kita mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan, walaupun kenikmatan itu sedikit, walaupun kenikmatan itu kita anggap sepele, walaupun kenikmatan itu kita anggap ringan. Misalnya ada dua orang. Orang yang pertama ini dia makan dengan cara yang sangat rakus, tidak dihadirkan rasa syukur. Dia makan dengan tamak, yang penting makanan itu bisa mengenyangkan perutnya. Ini orang yang pertama. Adapun orang yang kedua, dia makan dari setiap makanan yang disuapkan di mulutnya, maka dia syukuri. Setiap gigitan dari makanan, misalnya buah, dia hadirkan rasa syukur kepada Allah. Dia ingat bahwasanya bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat saya, mungkin dengan cara Allah memberikan sakit gigi atau sakit mah yang membuat makanan itu tidak merasa enak dirasakan oleh lidahnya. Dia syukuri setiap satu makanan yang dia masukkan dalam mulutnya. Pertanyaannya, dari dua orang ini, siapakah orang yang menikmati makanan? Pasti jawabannya adalah orang yang kedua. Kenapa orang yang kedua ini adalah orang yang paling menikmati makanan? Karena setiap makanan yang dimasukkan ke dalam mulutnya, dia syukuri. Setiap gigitan dari makanan yang dia makan, dia hadirkan rasa syukur kepada Allah. Dia makan dengan santai, dia makan dengan menikmatinya. Ma'asyiral muslimin, ikhwanu fiddin, azanallahu wa iyyakum. Sesungguhnya kebahagiaan itu sangatlah mudah. Kuncinya tatkala kita hadirkan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kesyukuran kita kepada Allah. Kita tidak memandang nikmat itu remeh. Kita tidak pernah memandang kenikmatan yang Allah berikan itu adalah sesuatu yang ringan, sesuatu yang kecil. Semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu adalah besar, adalah agung, adalah luar biasa. Contohnya adalah kenikmatan makan. Coba kalau seandainya kita tidak bisa makan, kecuali harus dengan cara dimasukkan ke dalam selang. Contohnya yang lain adalah bisa buang air kecil. Ini adalah kenikmatan yang besar. Tapi terkadang kebanyakan manusia menganggap kenikmatan buang air kecil itu adalah kenikmatan yang sepele. Karena semua manusia merasakan, semua manusia bisa buang air kecil dengan mudahnya. Coba bayangkan, kalau seandainya kita tidak bisa kencing kecuali melalui selang. Kayak apa rasanya, sakitnya. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia, hadirkanlah kesyukuran kita kepada setiap inci dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah akan menambah kenikmatan yang kita rasakan.
Ini janji Allah dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambah kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasadid. Sebaliknya, jika engkau tidak pandai bersyukur, jika kalian itu sering mengeluh, jika kalian itu sering memandang remeh kenikmatan yang Allah berikan, maka Allah akan mencabut kenikmatan itu dan menggantinya dengan azab, dan menggantinya dengan kesengsaraan, dan menggantinya dengan sakit. Ma'asyiral muslimin, ikhwanu fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mari kita renungkan firman Allah ini, ma'asyiral muslimin. Jika kalian menghitung kenikmatan yang Allah berikan, pasti kalian tidak akan sanggup, tidak akan bisa menghitungnya. Coba kita hitung kenikmatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bisa tidak kita menghitungnya? Kenikmatan yang jumlahnya tidak kita bisa hitung ini nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Maka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang beriman tidak akan rela kenikmatan yang Allah berikan berupa mata, berupa telinga, berupa lidah, tangan, kaki, kesehatan, itu dia sia-siakan. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang cerdas. Bagaimana dia tidak cerdas? Dia menggunakan kenikmatan yang Allah berikan berupa kesehatan, waktu luang, tubuh yang sehat, tangan yang bisa digerakkan, mata yang bisa digunakan untuk memandang, melihat, telinga yang digunakan untuk mendengar, lidah yang digunakan untuk bisa berbicara, mulut yang digunakan untuk makan. Semua diinvestasikan, semua ditasarufkan untuk mengabdi taat kepada Allah. Karena ingat, masyarakat muslimin, semua kenikmatan yang kita rasakan itu sebenarnya adalah titipan, amanah yang Allah berikan. Untuk apa kenikmatan yang Allah berikan ini? Untuk sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, atau untuk sesuatu yang bisa menjauhkan diri kita kepada Allah? Ma'asyiral muslimin, ikhwanu fiddin, saudara-saudariku sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Saya tutup kajian singkat ini dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajabil amri mu'min." Sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan, sungguh luar biasa urusannya orang-orang mukmin. Kenapa urusannya orang yang beriman itu sesuatu yang sangat menakjubkan? Idza u'tiya fasakara. Tatkala orang yang beriman itu diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Wa idza betuliya fasabara. Tatkala dia diuji dengan musibah, maka dia bersabar. Ma'asyiral muslimin, ikhwanu fiddin, azanallahu wa iyyakum, semua kita tidak lepas daripada dua ujian. Kalau hari ini kita tidak diuji dengan kenikmatan, maka kita diuji dengan penderitaan. Kalau hari ini kita tidak diuji dengan kebahagiaan, kita akan diuji dengan penderitaan. Kalau hari ini kita tidak diuji di atas kekayaan, kita diuji dengan kemiskinan. Kalau hari ini kita tidak diuji dengan kesehatan, Allah akan menguji dengan kesakitan. Dua pintu ini Allah akan perjalankan kepada seluruh hambanya. Tinggal kita bisa berhasil apa tidak dalam melewati ujian tersebut. Dan orang-orang yang beriman, endingnya, akhirnya senantiasa berada di atas kebaikan. Tatkala dia diuji dengan kenikmatan, dia bersyukur, dan syukurnya itu mendatangkan pahala di sisi Allah. Tatkala dia diuji dengan musibah,
dia bersabar, dan kesabaran ini mendatangkan pahala, kesabaran yang luar biasa. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.